Baik, selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, STMSI, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Perpajakan 2. Dan teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agustin Putri Anjani Gulo dengan NIM C1C024170. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang PPh pasal 24, kredit pajak luar negeri, dan angsuran PPh pasal 25. Jadi PPh pasal 24 itu adalah peraturan yang memungkinkan wajib pajak mengkreditkan pajak yang dibayar di luar negeri terhadap total PPh terutama di Indonesia. Nah, hal ini bertujuan untuk menghindari pajak berganda bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari luar negeri. Untuk menghitung PPh luar negeri, penghasilan dari dalam dan luar negeri itu digabungkan. Nah, proses penggabungan ini memiliki ketentuan khusus. Yang pertama, ada untuk penghasilan usaha itu dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kemudian kalau untuk penghasilan lainnya itu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan. Dan untuk dividen untuk dividen dari pernyataan modal minimal 50% di luar negeri itu dilakukan pada tahun pajak saat dividen diperoleh. Penentuan sumber penghasilan luar negeri. Nah, pemerintah menetapkan batasan jumlah pajak yang dikreditkan dari luar negeri. Penentuan sumber penghasilan ini penting untuk PPh pasal 24. Adapun sumber penghasilannya, yang pertama ada penghasilan dalam saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa harta bergerak. Yang ketiga ada penghasilan dari sewa harta tak bergerak. Kemudian ada penghasilan dari imbalan atas jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima ada penghasilan dalam bentuk usaha tetap. Yang keenam ada penghasilan dari pengalihan hak penambangan, dan yang terakhir ada keuntungan dari pengalihan harta tetap. Nah, di sini ada ketentuan kredit pajak luar negeri PPh pasal 24. Pajak yang boleh dikreditkan maksimal sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Namun tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan luar negeri terhadap penghasilan kena pajak atau PKP. Sederhananya, kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah nilai terendah dari 3 perhitungan berikut ini. Yang pertama dari perhitungan tarif PPh terutang, yang kedua dari perhitungan penghasilan neto luar negeri ditambah dengan total penghasilan dalam dan luar negeri, lalu dikalikan dengan total PPh terutang. Dan yang terakhir perhitungan dari PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Nah, di sini ada contoh perhitungan PPh pasal 24 jika perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri mengalami keuntungan. Jadi PT ABC, ini contoh soalnya, PT ABC di Jambi memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut, yaitu penghasilan dalam negeri sebesar 2 miliar dan penghasilan dari luar negeri dengan tarif pajak 20% adalah sebesar 1 miliar. Nah, jadi berapa kredit pajak luar negeri yang diperkenankan oleh PPh pasal 24? Pertama, kita harus menghitung dulu total PKP-nya, yaitu penghasilan dari dalam negeri ditambahkan dengan penghasilan dari luar negeri, yaitu 2 juta ditambah dengan 2 miliar ditambah dengan 1 miliar, dapatlah 3 miliar. Nah, kemudian menghitung total PPh terutang tarif PPh pasal 17 ayat 1. Nah, di sini karena tarif yang berlaku pada saat ini di Indonesia adalah sebesar 22%, maka 22% dikali dengan 3 miliar, hasilnya adalah 660 juta. Kemudian menghitung PPh maksimum yang bisa dikreditkan. Itu rumusnya penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dalam dan luar negeri, lalu dikali dengan total PPh terutang. Kemudian
berarti 1 miliar dibagi dengan 3 miliar dikali dengan 660 juta, dapatlah 220 juta. Kemudian kita menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Itu rumusnya tarif pajak luar negeri dikali dengan penghasilan luar negeri, yaitu 20% dikali dengan 1 miliar, hasilnya adalah 200 juta. Nah, karena sesuai dengan ketentuan PPh pasal 24 tadi, bahwasannya kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah yang paling kecil dari perhitungan total PPh terutang, dari total PPh maksimum yang bisa dikreditkan, dan dari total PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Jadi karena dari perhitungan ini yang paling kecil itu adalah dari PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri sebesar 220 juta, sebesar 200 juta. Jadi kredit pajak luar negeri yang diperkenankan PPh pasal 24 pada PT ABC itu adalah sebesar 200 juta. Nah, di sini ada contoh perhitungan PPh pasal 24 jika perusahaan di dalam negeri itu mengalami kerugian. Nah, jadi apabila terjadi kerugian usaha dalam negeri, maka sejumlah kerugian yang diterima dapat dikompensasikan atau digabungkan dengan penghasilan yang diterima dari dalam negeri. Ini contoh soalnya, yaitu PT Wahid Jaya berlokasi di Indonesia memperoleh penghasilan neto pada tahun 2020 dengan rincian di bawah ini. Yang pertama, di negara Singapura memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 500 juta. Sementara negara Singapura memperlakukan tarif pajak yang berlaku di negaranya adalah sebesar 30%. Nah, di negara Indonesia itu mengalami kerugian sebesar 350 juta. Berapa kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan PPh pasal 24? Pertama, kita menghitung dulu total PKP-nya, yaitu penghasilan usaha dari negara Singapura dikurangi dengan usaha dari dalam negeri karena dia mengalami rugi. Jadi penghasilan netonya adalah sebesar 150 juta. Nah, setelah itu kita menghitung total PPh terutang tarif PPh pasal 17 dikali dengan penghasilan kena pajak, yaitu 22% dikali dengan 150 juta, dapatlah 33 juta. Nah, setelah itu kita menghitung total PPh terutang, total PPh maksimum yang bisa dikreditkan sesuai dengan pembagian penghasilan. Nah, itu rumusnya penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dalam dan luar negeri, lalu dikali dengan total PPh terutang. Jadi 500 juta dibagi dengan 150 juta dikali dengan 33%, dapatlah 110 juta. Lalu kita menghitung total PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri, yaitu tarif pajak luar negeri dikali dengan penghasilan luar negeri, itu 30% dikali dengan 500 juta, hasilnya 150 juta. Nah, karena yang paling kecil sini adalah 33 juta, jadi kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan PPh pasal 24 adalah sebesar 33 juta. Nah, di sini itu contoh perhitungan PPh pasal 24 jika kerugian itu terjadi di luar negeri. Ini contoh soalnya, PT Arofah Jaya berlokasi di Malang, Indonesia memperoleh penghasilan neto pada tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, di negara Malaysia dia memperoleh penghasilan laba sebesar 250 juta dengan tarif pajak yang berlaku itu 40%. Kemudian di negara Brunei Darussalam dia mengalami kerugian sebesar 300 juta dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebesar 25%. Dan di dalam negeri dia memperoleh laba usaha sebesar 800 juta. Nah, jadi kita menghitung terlebih dahulu total PKP-nya, yaitu kalau di PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di luar negeri itu, maka
kerugian tersebut itu tidak boleh digabungkan dengan penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri. Nah, jadi PKP-nya itu, perhitungan PKP-nya itu adalah penghasilan usaha dari Malaysia ditambah dengan penghasilan laba usaha di dalam negeri. Hasilnya adalah 1 miliar 80 juta. 1 miliar 50 juta. Nah, lalu kita menghitung total PPh terutangnya, yaitu 22% dikali 1 miliar 50 juta, hasilnya 231 juta. Lalu kita menghitung PPh maksimumnya, hasilnya itu adalah 55 juta. Dan kita menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di negara Malaysia, itu totalnya adalah sebesar 100 juta. Karena di sini yang paling kecil itu adalah 55 juta, maka berapa kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan PPh pasal 24 pada PT Alfa Jaya adalah sebesar 55 juta. Nah, di sini ada contoh perhitungan PPh pasal 24 jika penghasilan luar negeri dari banyak negara. Contoh soalnya, PT Kosmah Jaya berlokasi di Jepara, Indonesia, memperoleh penghasilan neto pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, di negara Singapura, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 275 juta. Kemudian dengan tarif pajak yang berlaku di negaranya sebesar 20%. Dan di negara Australia memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 350 juta dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Dan di negara Jepang memperoleh laba usaha sebesar 100 juta dengan tarif pajak yang berlaku di negaranya adalah sebesar 35%. Dan di dalam negeri dia memperoleh laba usaha sebesar 150 juta. Berapa kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan PPh pasal 24. Pertama, kita menghitung dulu berapa total PKP-nya, yaitu laba usaha negara Singapura tambah dengan Australia tambah dengan Jepang tambah dengan dalam negeri, dapatlah total penghasilan netonya itu adalah sebesar 475 juta. Lalu setelah kita dapat total PKP-nya, kita menghitung total PPh terutangnya, yaitu 22% dikali dengan 875 juta, yaitu dapatlah 192.500. Nah, setelah itu kita menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilan masing-masing negara. Nah, itu untuk PPh maksimum untuk negara Singapura itu sebesar 60.500.000, kalau yang Australia sebesar 77 juta, yang untuk negara Jepang sebesar 22 juta. Lalu setelah itu kita menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di negaranya masing-masing. Kalau untuk di negara Singapura itu sebesar 55 juta, kemudian kalau untuk di negara Australia sebesar 87.500.000, dan untuk di negara Jepang 35 juta. Nah, dari perhitungan tadi itu yang paling rendah, paling kecil itu adalah di perhitungan PPh maksimum dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilannya. Jadi total kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan itu adalah 159.500.000. Itu didapat dari 60 juta 500 ditambah dengan 77 juta ditambah dengan 22 juta. Oke, nah jadi kita lanjut ke PPh pasal 25 angsuran pajak. Jadi PPh pasal 25 itu adalah pembayaran pajak yang dapat diangsur atau dicicil setiap tahun, setiap bulannya. Tujuannya itu adalah untuk meringankan beban wajib pajak agar tidak terlalu berat membayar pajak di akhir tahun. Nah, ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan pembayaran sendiri, yaitu wajib pajak membayar sendiri pajaknya melalui angsuran,
bulanan, kemudian melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Nah, di sini ada cara menghitung PPh pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan, pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal PPh dalam pasal 21, pasal 23 dan pasal 22. Kemudian yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Lalu dibagi dengan 12 bulan atau dalam bagian tahun pajak. Sini ada contoh perhitungannya. Misalnya jumlah pajak penghasilan Tuan Dias yang terutang sesuai dengan SPT tahun 2024 itu adalah sebesar 30 juta. Nah, pada tahun 2016 telah dibayar dan dipotong atau dipungut PPh pasal 21 sebesar 8 juta, PPh pasal 22 sebesar 2 juta, PPh pasal 23 sebesar 2 juta, dan PPh pasal 25 sebesar 12 juta. Lalu 30 juta dikurang dengan 24 juta dapatlah kurang bayarnya pada tahun 2024 adalah sebesar 6 juta. Nah, lalu kita menghitung besarnya angsuran tahun 2025. Jadi ini PPh yang terutang tahun 2024 sebesar 30 juta, lalu dikurangkan dengan PPh pasal 21 sebesar 8 juta, lalu dikurangkan lagi dengan PPh pasal 22 sebesar 2 juta, lalu digunakan lagi dengan PPh pasal 23 adalah sebesar 18 juta. Jadi 18 juta ini nanti dibagi 12 dapatlah 1.500.000. Jadi Tuan Dias ini harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2025, misalnya pada bulan Maret adalah sebesar 1.500.000. Nah, di sini ada penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25. Nah, jadi angsuran pajak bulanan PPh pasal 25 itu dibayar atau disetor sendiri oleh wajib pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Misalnya, untuk angsuran pajak bulan Maret 2025 maka disetor paling lambat tanggal 15 April 2025. Sedangkan kalau untuk pelaporannya itu dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Misalnya untuk angsuran pajak bulan Maret 2025 maka dilaporkan paling lambat adalah pada tanggal 20 April 2025. Nah, ini angsuran PPh pasal 25 bagi WP baru, bank, BUMN, BUMD, dan WP tertentu lainnya. Nah, kalau tadi kita menghitung PPh pasal 25 itu atas PPh terutang menurut SPT tahunan. Nah, kalau untuk PPh pasal 25 bagi WP baru, bank, BUMN, BUMD itu berbeda. Nah, kalau untuk wajib pajak baru itu perhitungannya itu dengan tarif pasal 17 dikali dengan penghasilan neto bulanan, itu dikali dengan 12 atau disetahunkan, lalu dibagi dengan 12. Kemudian kalau untuk wajib pajak bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi itu cara menghitungnya adalah tarif pasal 17 dikali dengan penghasilan neto triwulan dikali 4 atau disetahunkan lalu dibagi dengan 12. Kemudian kalau untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu itu cara menghitungnya adalah 0,75% dikali dengan jumlah peredaran bruto. Kemudian kalau untuk wajib pajak BUMN dan BUMD itu dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut rencana kerja dan anggaran pendapatan tahun pajak yang bersangkutan dan telah disahkan rapat umum pemegang saham atau RUPS
lalu dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 22 dan pasal 23 serta PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi 12. Nah, kalau untuk wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya itu berdasarkan ketentuan yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, itu dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal yang menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 22, 23 serta 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, kemudian nanti dibagi dengan 12. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Selamat siang.